Jakarta seperti kota tanpa aturan. Asap hitam membubung dari pusat perbelanjaan yang terbakar, kaca-kaca pecah berhamburan di jalanan. Suara teriakan bercampur dengan dentuman keras dari bangunan yang ambruk. Di sudut lain, massa berlarian membawa barang hasil jarahan, dari elektronik hingga sembako. Sementara aparat keamanan justru menghilang. Indonesia sedang menghadapi salah satu titik terkelam dalam sejarahnya. Tapi bencana ini tidak terjadi begitu saja. Akar krisis telah tertanam jauh sebelum Mei 1998. Sejak pertengahan 1997, ekonomi Indonesia mulai terguncang oleh krisis keuangan Asia. Negara-negara tetangga seperti Thailand dan Korea Selatan mengalami dampak besar, tetapi Indonesia terkena pukulan paling keras. Mata uang rupiah yang semula stabil, di angka Rp2.400 per dolar, jatuh secara drastis hingga menyentuh Rp6.000 per dolar hanya dalam beberapa bulan. Ketidakstabilan ini membuat harga kebutuhan pokok meroket, seperti beras, minyak goreng, dan gula menjadi barang mewah bagi rakyat kecil. PHK massal terjadi di mana-mana, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan kepercayaan terhadap pemerintah semakin runtuh. Kemudian, kemarahan rakyat mulai meledak. Demonstrasi mulai bermunculan di berbagai kota, dipimpin oleh mahasiswa yang menuntut reformasi total dan mundurnya Presiden Soeharto. Di Universitas Trisakti Jakarta, unjuk rasa besar terjadi pada 12 Mei 1998. Mahasiswa bergerak dengan damai, tetapi situasi berubah mencekam ketika aparat keamanan mulai bertindak represif. 4 mahasiswa tertembak mati. Darah yang akhirnya tertumpah di Trisakti menjadi pemicu ledakan sosial yang tak bisa dihentikan lagi. Pada 13 Mei 1998, Jakarta mulai bergejolak. Massa mulai turun ke jalan dalam jumlah besar. Namun, yang terjadi bukan sekadar demonstrasi biasa, melainkan anarki total. Toko-toko dibakar, pusat perbelanjaan mulai dijarah, dan beberapa perempuan mengalami pelecehan dan kekerasan yang hingga kini masih menjadi luka sejarah. Di beberapa tempat, orang-orang terjebak di dalam gedung yang terbakar hingga tak bisa menyelamatkan diri, dan ratusan nyawa pun melayang. Yang membuat situasi semakin mencurigakan adalah laporan dari berbagai saksi mata. Beberapa mengatakan bahwa massa anarkis bukan berasal dari warga lokal, melainkan bus-bus yang penuh orang asing tiba-tiba datang, dan mereka langsung merusak dan membakar, dan kemudian langsung menghilang. Sejumlah pihak menduga ada aktor-aktor yang menggerakkan kerusuhan secara sistematis. Ketika situasi semakin tidak terkendali, tekanan internasional terhadap Indonesia pun meningkat. Negara-negara asing mulai menarik investasinya dari Indonesia, seperti IMF, International Monetary Fund, memberikan tekanan ekonomi yang lebih berat, dan kepercayaan terhadap pemerintahan Soeharto benar-benar runtuh. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya setelah berkuasa selama 32 tahun. Namun, apakah ini akhir dari segalanya? Tentu tidak. Meskipun reformasi telah dimulai, luka krisis 1998 masih membekas hingga hari ini. Banyak pertanyaan yang tak pernah benar-benar terjawab. Apakah ini hanya kemarahan spontan rakyat Indonesia? Atau ada skenario besar yang memang dirancang untuk menjatuhkan kekuasaan? Dan siapa dalang di balik ini semua? Sejarah hanya mencatat peristiwanya, tetapi kebenaran sejati masih tersembunyi di balik tirai kelam masa lalu.